Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Ada saya, Carla Ratna, bersama psikolog kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Sehat. Alhamdulillah, ijo-ijo seger ya. Iya. Baik, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang ya Bunda. Iya, siap. Berbincang tentang ilmu parenting dalam bincang psikologi anak. Karena memang menjaga kesehatan mental anak ya Bunda, Iya. ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan orang tua agar tumbuh kembang anak ini bisa berjalan dengan baik ya Bunda. Iya, Jadi memang sekali. harus menjaga kesehatan mental anak agar tetap optimal demi tumbuh kembangnya juga. Nah, Iya, betul. dari sini kita belajar ya Bun. Iya. Karena sering banget kita ngomong bahwa menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, Iya. tapi untungnya ada ilmunya. Iya, Nggak betul ada ilmu sekali. parenting. Kita belajar bareng-bareng ya. Hari ini kita belajar bareng juga dari curahan hati sahabat TV 10 yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di nomor WhatsApp yang tertera di layar Bunda. Iya. Kita juga masih mengundang kok partisipasi sahabat TV 10. Silahkan yang mau curhat dengan psikolog anak kita bisa di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Apa yang tengah Anda hadapi, permasalahan tentang pengasuhan atau mungkin apa yang terjadi pada putra-putri Anda, silahkan nanti dicurhatkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Hari ini kita tayangkan juga di layar Bunda. Iya. Ada yang sudah curhat ini salah satu ayah Bunda yang ada di rumah. Apakah kecemasan sosial itu juga dapat merubah perilaku anak untuk menjadi berani terhadap orang tua atau melakukan kekerasan fisik? Waduh. Iya. Berarti kecemasan sosial ini Bunda. Nah, apakah ini bisa merubah perilaku seorang anak untuk menjadi berani terhadap orang tua atau kekerasan fisik nih? Berarti kita harus tahu dulu nih Bunda, apa nih Iya. kecemasan sosial itu Iya, sebenarnya? oke. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kita sebelum tadi menjawab ya pertanyaan tadi, kita harus mengetahui secara umum dulu nih kecemasan sosial itu apa. Jadi intinya kecemasan sosial itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu merasakan ketakutan yang berlebihan. Terkadang ketakutannya itu bersifat irasional atau tidak logis seperti itu. Jadinya dan karena kecemasan sosial itu pasti berhubungan dengan sosial. Jadi kayak seperti dia itu ketakutan berinteraksi dengan orang lain. Ketakutan berinteraksi, Iya, kemudian takut merasa dihakimi itu juga iya, bisa ya Bunda jadi ya? takut merasa dihakimi, dikritik. Kemudian jangankan takut jadi kayak mau melangkah itu dia sudah punya nih kayak pikiran nanti kalau orang lain memandang aku jelek gimana ya. Nah, itu namanya kecemasan sosial. Seperti itu Kak Nana. Jadi dia takut keluar rumah gitu, takut bersosialisasi Iya, gitu ya Bun? Itu jadi kan mungkin jadi kan ada istilah kategori ya, ada yang apa namanya kayak yang parah, yang berat, sedang, sama ringan ya. Jadi kalau mungkin yang sampai yang sudah berat itu dia pasti mengurung diri di rumah, mengisolasi Iya, dirinya mengisolasi, sendiri. Itu untuk menemukan rasa aman pada dirinya ya Bun? Betul. Jadi kayak memang ketika dia berhadapan dengan orang banyak, orang lain, kalau mungkin keluarga kan masih karena itu kan Masih ini zona aman ya. zona amannya ya. Tapi kalau dia itu sudah kayak tetangganya lah yang terdekat aja lah, berbaur dengan tetangganya tidak mau, menolak. Kemudian ketika ketemu tetangganya dia lebih memilih menghindar. Kemudian apa namanya, takut nih, ada pikiran dia nanti aku dikita itu ngapain sih kok nggak pernah keluar tapi ini gitu. Nah, ada pikiran yang sebenarnya tetangganya itu tidak melakukan hal tersebut atau tidak mengatakan tersebut. Jadi hanya ketakutannya sendiri ya, iya, kecemasannya jadi sendiri. itu berada di istilahnya ketakutan di dalam dirinya sendiri. Seperti itu Kak Nana. Oke. Terus penyebabnya apa sih kok sampai seorang anak ya? Kan anak itu malah justru kadang dunianya itu dunia bermain, Iya, ngumpul betul. sama anak-anak sebayanya itu adalah hal yang menyenangkan. Loh kok bisa malah dia malah kalau mau ngumpul itu cemas Bunda? Iya, oke, baik. Jadi ada banyak faktor penyebab ya Kak ya. Jadi kayak itu ada yang berasal dalam diri sama ada yang berasal dari lingkungan. Yang dalam dirinya itu ya bisa juga karena istilahnya belum ada kematangan emosi. Kemudian ada rasa yang mau menyebabkan anak itu atau istilahnya ada nih rasa untuk kayak tidak percaya diri, kurang percaya diri. Kemudian ada juga nih dia
biasanya menutup diri, tidak terbuka. Kemudian kalau dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan itu biasanya ada juga nih yang dalam diri juga ada faktor traumatis. Jadi mungkin ada kejadian bisa yang itu karena dibully juga bisa ya, bisa Bun? juga. Kemudian mungkin ada dikatain nih karena mungkin dalam dirinya istilahnya belum kematangan emosinya belum stabil, kemudian dikatain sama tetangganya, terus dia akhirnya sakit hati, akhirnya dia menutup diri, itu juga bisa. Itu kan dari lingkungan ya. Kemudian juga dari istilahnya dari lingkungan orang tua atau biasanya genetik, ada beberapa penelitian yang mengatakan itu dari genetik juga ada. Oh, bisa jadi kecemasan sosial Iya. itu karena ada faktor genetik juga. Iya, itu. Jadi ada banyak faktor, tergantung pasti setiap anak itu memiliki faktor yang berbeda-beda seperti penyebabnya itu. ya bisa kalau ada faktor trauma juga bisa, bahkan faktor genetik pun juga bisa. Iya, bisa. Nah, kalau kecemasan sosial ini sendiri dampaknya apa sih, Bun, sebenarnya untuk anak? Iya, pasti yang dampaknya karena ini sosial ya, pasti dampaknya ke lingkungan ya. Jadi kayak bagaimana dia kurang nih kayak interaksi dengan dunia luar ya, kayak tetangganya, kemudian dia Teman-teman lingkungan sebayanya, sekolahnya, teman-teman sekolah. Biasanya nih anak yang istilahnya di lingkungan di rumahnya seperti itu kan terbawa juga di lingkungan sekolah, dia tidak mau kesulitan nih untuk berbaur dengan teman, keadaan yang baru, lingkungan yang baru, penyesuaian sosialnya pasti ya. Jadi yang membuat itu aktivitas sehari-harinya juga terganggu. Nah, kalau ini yang untuk jangka pendeknya, untuk jangka yang panjangnya itu biasanya juga kalau ini tidak dibiarkan atau tidak tertangani dengan baik, maka takutnya ada ketika itu ketakutan itu menumpuk, akhirnya dia bisa menyebabkan depresi dan sebagainya. Waduh, bisa sampai depresi, Bunda. Stres, kemudian depresi kalau dia tidak bisa mengelola dan istilahnya tidak bisa kayak menyesuaikan lingkungan sekolah sekitarnya, kan dia kan merasa sendiri terus kan, pikirannya terganggu, istilahnya banyak pikiran dari dirinya yang akhirnya itu bisa menjadi stres, kemudian kalau tidak dibiarkan secara terus-menerus akhirnya menjadi depresi seperti itu. Berarti jangka panjangnya menjadi depresi, jadi memang harus tertangani ya, Bunda. Iya, betul sekali. Itu bicara tentang kecemasan sosial. Jadi ada kecemasan sosial itu seperti apa, kemudian penyebabnya apa, bahkan dampaknya bisa menjadi depresi. Nah, kalau bicara tentang yang sudah WhatsApp tadi, kecemasan sosial ini sampai merubah perilaku anak. Kalau sampai melakukan kekerasan atau berani sama orang tua, ini sebenarnya karena apa atau apa yang terjadi? Jadi, menurut analisa Bunda Tharika. Jadi mungkin ini ya yang kalau saya mencari analisanya mungkin seperti ini. Jadi mungkin dia kecemasan sosial, tapi orang di sekitarnya itu tidak istilahnya menggampangkan atau tidak memahami perasaannya. Jadi kayak dipaksa terkadang. Sebenarnya karena kita ketidaktahuan ya, jadi dipaksa untuk ngapain gitu, kayak ngapain sih kayak gitu, takut dipaksa, akhirnya membuat dia itu marah dan akhirnya istilahnya itu tidak diselesaikan, menumpuk-numpuk, akhirnya ya itu timbul kayak bom waktu ya. Jadi kayak dia jadi dulu anaknya pendiam banget, tiba-tiba marah, meledak-meledak. Nah, tiba-tiba itu karena tumpukan emosi. Karena tumpukan emosinya. Tapi salah satu faktornya bisa jadi karena kecemasan sosial itu. Iya, jadi kayak kecemasan sosial bisa nih kayak tadi kan saya bilang saya katakan adalah ketidakstabilan emosi juga kan yang ada di dalam diri anak itu, belum bisa mengelola emosinya. Akhirnya ketika dia merasa nih kayak itu dia beneran takut, tapi dia merasa terancam kan. Orang kalau terancam kan pasti ada pertahanan diri, akhirnya yang keluar adalah dia marah, dia emosi, kemudian dia menendang dan sebagainya yang tadi sampai melakukan kekerasan fisik. Iya, jadi kan itu ada rasa ketakutan kan kayak pertahanan diri ya. Jadi akhirnya dia melakukan seperti itu, melakukan menendang itu. Jadi dia karena ketakutan yang belum terselesaikan di dalam dirinya itu, kecemasan sosialnya itu. Jadi dampaknya juga salah satunya adalah bisa melakukan itu karena itu bentuk pertahanan dirinya ya, Bunda. Jadi kayak dia belum bisa merasa nyaman, belum bisa kan karena kan ini dia itu menghindari ya, habis itu lingkungannya itu memaksa untuk dia, apalagi biasanya orang tua sana loh, main sana loh, kenapa sih orang lainnya ngumpul
ngumpul kan biasanya gitu. Apalagi iya. kalau dibanding-bandingin sama yang lain Betul, gitu. karena kecemasan sosial itu kalau biasanya kita istilahnya lakukan tindakan itu tidak bisa kita langsung nih dihadapkan dengan lingkungan sosial, tidak bisa, karena kita harus pelan-pelan dulu, step by step. Nah, nggak itu bisa langsung iya. dipaksa. Iya. Efeknya adalah berani terhadap orang tua atau melakukan kekerasan iya, fisik karena itu. juga ada karena merasa ya orang tuanya kan memaksa ya. Jadi aku itu takut tapi tidak dipahami. Akhirnya nih dia marah dengan orang tuanya. Kemudian ya itu kalau ada nih kayak biasanya ada masa-masa tantrum ya, akhirnya dia memukul dan sebagainya. Ya, Itu salah satu faktornya juga bisa jadi karena kecemasan sosial. Iya, jadi kayak apa namanya membuat dia itu meledak-ledak emosinya. Terus Seperti itu. berarti orang tua tuh harus tahu dong yang seperti apa dong yang anak ini termasuk yang cirinya dia Betul mengalami kecemasan sosial tuh yang seperti Iya, apa Bunda? iya. Kan kadang anak-anak nggak ngerti kita karena pemalu atau apa kan nggak tahu betul ya. Nah berarti sekali. kita harus tahu juga ciri-cirinya, Iya. kemudian tahu juga bagaimana untuk mengatasinya otomatis Iya, ya. betul sekali. Nanti kita bahas setelah jeda. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10, kami segera kembali. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan dari TV 10. Kita masih dari studio TV 10, ada Bunda Tharika Isnaning Tias. Beliau ini adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta ya Bunda ya. Iya. Sudah bertahun-tahun berinteraksi dengan anak-anak dengan segala masalahnya. Iya. Bermacam-macam pastinya ya Bun ya Iya. karakternya masing-masing. Nah, salah satunya adalah yang dibagi ilmunya adalah mengatasi bagaimana kecemasan anak. Pasti juga pernah menghadapi hal Iya. yang sama ya Bun ya. Nah, kalau seorang psikolog pasti tahu, oh ini cirinya ini anak yang mengalami kecemasan sosial. Pasti Iya. sudah tahu ya. Sekali diajak ngobrol atau sekali diajak berinteraksi tahu lah. Tapi kalau orang tua seperti Iya. saya yang awam ini, bagaimanakah menentukan bahwa oh ini anak nih kecemasan sosial nih? Oke. Karena ada kadang-kadang anak yang cuman pemalu aja tapi tidak kecemasan sosial atau kita kan tidak bisa mengidentifikasinya begitu Iya, saja, apalagi iya. untuk menetapkan diagnosanya bahwa ini kecemasan sosial Iya, gitu kan nggak sekali. bisa. Iya. Nah, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari mana secara umum gitu yang bisa diketahui orang tua secara cepat ini Bunda. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ciri-cirinya itu karena ini kan kecemasan sosial ya, pasti datangnya itu di saat di situasi sosial, katakanlah di tempat ramai, lagi kemudian ngumpul-ngumpul gitu ya. ketemu orangnya yang baru. Kalau biasanya saudara biasa ya. Nah itu menandakan ada beberapa gejala. Yang pertama gejala fisik dulu nih. Gejala fisiknya itu biasanya dia tiba-tiba berkeringat, kemudian kakinya bergetar, kemudian nafasnya jadi pendek, kemudian ini tangannya dingin dan sebagainya. Itu menandakan bahwa secara fisik dia mengalami kecemasan. Nah, ini secara fisik ya harus dikenali baik-baik ayah bunda. Iya, betul sekali. Kemudian secara perilaku itu biasanya ditandai dengan dia tadi ketika dia ketemu orang, dia udah di depan nih tapi dia lebih memilih menghindar. Jadi tidak mau bertemu dengan orang atau tidak mau berinteraksi dengan orang baru ataupun sudah dikenal nih dia lebih memilih menghindar. Itu perilakunya yang istilahnya yang tampak. Kemudian dia kalaupun diajak bicara biasanya bicaranya jadi gugup atau jadi tidak menatap lawan bicaranya iya, ya. jadi gugup, kemudian tidak ada kontak mata, istilahnya dia nunduk terus kemudian tangannya seperti ini. Nah kayak istilahnya ciri-ciri orang gugup kan seperti itu ya. Nah kemudian dia juga merasa tidak nyaman juga untuk berlama-lama untuk berinteraksi dengan orang lain atau orang yang baru. Kemudian ada lagi nih secara kognitif, dia itu belum mau ketemu sama orang, udah diomongin nih sama orang tuanya mau diajak pergi ke tempat istilahnya ke tempat temennya ibunya gitu ya, itu kan orang baru bagi dia. Nah tiba-tiba nanti kalau aku di sana ngapain ya, kemudian terus kalau aku nanti buat kesalahan gimana ya, ada terlontar kata-kata seperti itu. Nanti kalau aku aku takut mama sama ini. Nah kalau anak kecil yang seperti itu, nah itu yang mungkin ciri-ciri yang bisa
bisa awal ya, yang kita bisa mengenali kenali, bahwa itu anak itu mengalami kecemasan sosial. Dan kalau selebihnya ya yang bisa mendiagnosa dan sebagainya itu nanti dibawa ke ahli seperti itu yang bisa menegakkan oh ini anak kecemasan sosial, karena harus ada prognosisnya, diagnosisnya yang bisa menegakkan bahwa ini bener nih anak ini kecemasan sosial itu baik ringan, sedang ataupun berat, seperti itu. Harus ya tetap diagnosa oleh ahlinya. Tapi setidaknya kita kan tahu bahwa memang ini butuh ditangani sekarang atau tidak gitu kan, harus mengenal dulu dari tanda-tanda atau gejala-gejala awalnya, terutama tadi gejala dari fisiknya kan kelihatan ya anak yang cemas dan tidak, apalagi kita yang berinteraksi setiap hari di rumah tuh begitu lincah, begitu ceria, tapi tiba-tiba ketika diajak keluar atau harus bersosialisasi dengan teman-temannya atau dengan teman orang tua, itu kadang dia jadi ya itu tadi seperti diam, kemudian keringetan, diajak ngomong gugup. Nah, itu salah satu cara ciri nih bahwa dia memiliki kecemasan sosial. Untuk mengetahui dia sudah di tahap mana, apakah ringan, sedang atau berat, itu ya harus ahlinya ya. Tapi setidaknya untuk menjawab ini yang tadi disampaikan pertanyaannya oleh sahabat TV 10, bagaimana ini, mohon pencerahannya untuk mengatasi kecemasan sosial yang sampai merubah perilaku anak menjadi berani terhadap orang tua, bahkan melakukan kekerasan fisik, Bunda. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua apabila menghadapi anak yang seperti ini? Baik. Jadi pertama yang orang tua pahami adalah tadi kalau sudah tahu nih ada ciri-ciri yang istilahnya mendekati ke situ, kok anakku nggak nyaman ya ketika berada di lingkungan yang banyak, kemudian di tempat yang baru, kemudian itu kok berangsurnya lama ya, nggak kalau sehari gitu ya dia udah mau main nggak apa-apa ya, tapi kalau itu berlangsung terus seperti itu, kita harus mewaspadai nih bahwa ini berarti ini anakku terkena kecemasan sosial. Terus kemudian itu satu yang perlu dia lakukan, kita harus mewaspadai dulu. Kemudian yang kedua adalah kita tidak istilahnya kayak tadi ya, ketika dia tidak nyaman dan sebagainya, berhenti untuk memaksa, karena itu istilah kalau kecemasan itu kan ketakutan ya, yang istilahnya yang harus kita lakukan bukan memaksa tapi menenangkan ayah bunda ya. Iya, betul sekali. Jadi memenangkan. Semama nih pasti kan ada nih karena kecemasan itu biasanya ketakutan ya. Nah, kita harus merubah dulu pola ketakutannya. Jadi pola ketakutan. Jadi kayak pola ketakutannya seumpama nih, kalau aku di sana nanti ngapain aja ya kalau ini. Nah, kita coba kasih kayak problem solvingnya. Jadi kita nggak apa-apa kalau di sana nanti yang kamu harus lakukan adalah salib, nanti duduk, nanti main sama saudaranya. Nah, kayak kita main sama anaknya temannya mama nggak apa-apa. Diarahkan ya. Begitu. Iya, jadi kita istilahnya menenangkan dulu ya, istilahnya untuk ketakutan yang mau dia hadapi, karena kecemasan itu pasti kadang itu nggak rasional, rasional kayak ketakutan tuh berada dalam diri sendirinya gitu ya. Kan nggak rasional ya rasanya. Nah, makanya kita harus menjelaskan, kemudian tetap temani. Jadi kayak didampingi. Didampingi. Jadi kayak ketika dia belum merasa nyaman, nggak apa-apa, dia posisikan anak itu di sebelah kita dulu, nggak apa-apa. Terus nanti kalau dia sudah merasa nyaman, baru mau main nggak, kita tawari dulu, mau main nggak, itu coba sama anak temannya mama. Kalau dia mau, pertama kalau nggak mau kita ajak dulu, iya main ya, kita temenin dulu nggak apa-apa, sampai dia nyaman, baru kita tinggalkan pelan-pelan itu, seperti itu. Gitu. Jadi untuk kayak mengatasi, yang penting anak itu merasa nyaman dulu. Kemudian selanjutnya lagi bisa nih anak diajak relaksasi atau olahraga yang untuk istilahnya mengelola emosinya ya. Menyalurkan energinya ya. Kemudian diajak bermain, istilahnya lebih kayak bermain yang aktivitasnya fisik ya, kayak manja dan sebagainya, untuk kayak mengelola emosi anak, seperti itu. Kalau yang udah ini kan sebenarnya kecemasan sosial itu nggak cuma anak kecil ya, yang anak SD, SMP dan SMA remaja. Iya, bisa nih dengan kayak diajak olahraga, kemudian yoga yang istilahnya untuk ini ngefek gitu ya, Bun. Iya, olahraga. Apalagi yang suka melakukan kekerasan itu tadi. Ini untuk menyalurkan energinya ya. Jadi kayak bisa aja nih kalau dia dirasa nih suka
suka mukul-mukul dan sebagainya, mending kita arahkannya ke kayak taekwondo bisa, atau istilahnya olahraga kayak yaitu taekwondo, kayak karate yang istilahnya untuk dia fisik banget nih, itu mending disalurkan ke hal yang lebih positif. Disalurkan, jadi bisa untuk istilahnya mengelola emosinya, seperti itu Kak Nana. Itu. Jadi ya kalau seperti kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Bunda Tarika, kalau sampai merubah anak perilakunya itu sampai berubah sampai melakukan kekerasan fisik saking emosinya karena dipaksa itu tadi ya, itu berarti akumulasi dari kecemasan itu tadi ya betul Bun. sekali. Akumulasi dari kecemasan sosialnya sampai kok bisa sih kecemasan sosial kok terus dampaknya malah kekerasan fisik, itu ternyata seperti itu. Tumpukan dari emosinya. Kemudian cara mengatasinya adalah kalau suka mukul atau suka ini ya disalurkan ke hal yang positif. Iya, betul sekali. Kadang-kadang memang orang tua tuh suka ke bawah ya kalau anak kekerasan fisik tuh bawaannya jadi pengennya marah-marah. Iya pastinya. Nah, pasti itu menghukum atau ini, tapi nggak dibenarkan ya kalau menghukum atau ini enggak ya Bunda? Kalau istilahnya mungkin memberikan konsekuensi ya. Memberikan konsekuensi. Hukumannya maksudnya bukan hukuman yang hukuman fisik yang ya. fisik dan sebagainya, tidak, tapi hukuman kayak atas perilakunya. Kalau kamu sumpama salah ya harus meminta maaf. Nah itu kan konsekuensinya seperti itu ya. Jadi kayak mungkin hukuman yang bisa memperbaiki perilaku anak. Hukuman yang bisa memperbaiki perilaku anak. Jadi memang kita tidak pernah menyarankan untuk melakukan hukuman secara fisik ya ke anak ya. Tapi juga dari situ bisa belajar gitu ya Bunda ya. Meskipun dia melakukan kekerasan fisik bukan berarti kita sebagai orang tua mendisiplinkannya juga dengan kekerasan fisik. Betul. Tapi lebih kita berikan konsekuensinya. Selain itu juga yang paling penting adalah mengarahkan mereka mengarahkan ke hal-hal yang positif ya. Jadi kayak untuk kalau emang energinya banyak, dia kok suka mukul, mending arahkanlah ke pukulan itu ke hal yang negatif kayak taekwondo dan karate seperti itu. Atau kalau nggak beliin ini apa itu? Tinju, samsak tinju itu. Tapi kita tidak hanya membelikan ya, tapi kayak membimbing juga nih. Istilahnya siapa istilahnya yang boleh dipukul itu apa? Jadi yang boleh dipukul ini ya, tapi kalau sama teman kamu tidak boleh melakukan. Tetap harus tetap mengarahkan seperti itu. Dan tadi juga kalau sudah dirasa ke orang tua kebingungan, anak kok kecemasan sosial sudah berlebihan sampai dia mengurung diri. Nah, ini juga bisa nih saatnya untuk kayak membawa ke ahli untuk dia terapi lanjutan seperti itu. Baik. Semoga yang bertanya tadi sudah menemukan jawabannya, menemukan solusinya. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar nanti ya. Hampir 30 menit Bunda, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak kita mengalami kecemasan sosial, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama memahami bahwa kita perlu menenangkan pikiran anak, perasaan anak, agar anak itu mengerti dan pelan-pelan dia bisa berbaur dengan lingkungan sosialnya. Oke, memang sih peran orang tua dan juga pengasuh itu sangat penting ya Bunda, terutama dalam membantu anak untuk mengatasi rasa malu dan juga kecemasan sosialnya. Karena kita memang harus memberikan dukungan dan juga bimbingan yang tepat agar anak ini bisa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Namun apabila Anda merasa bahwa kecemasan sosialnya ini kok sudah sangat mengganggu perilakunya, berarti memang anak-anak sudah butuh penanganan oleh ahlinya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi baik itu psikolog, dokter anak, atau bahkan psikiater juga nggak apa-apa ya Bunda ya. Segera saja butuh bantuan segera. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Tarika bermanfaat untuk sahabat TV 10 Bunda. Dan kita ketemu lagi insya Allah episode yang akan datang. Jangan lupa untuk mengirimkan baik itu tema ataupun mungkin curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.